jabatan Eselon 3 dan 4 itu sudah hapuskan. Sekarang saya sebagai analis kebijakan bagian. Kemudian di sela-sela waktu tadi saya sampaikan, mungkin Mas Didi juga sudah sedikit ada semacam komunitas ya, di komunitas birokrat penulis. Tetapi di bulan Desember 2016 saya telah menulis buku birokrat penulis yang sampai hari ini alhamdulillah sudah ada 3 seri. Teman-teman para pemuda Indonesia hebat ya. Ada birokrat penulis yang terbit Desember 2016, birokrat penulis 2 yang berisikan kumpulan catatan-catatan Facebook saya sudah dibukukan. Kemudian birokrat penulis 3 di bulan September 2019. Terakhir adalah buku Bukan Birokrat Biasa yang tadi juga disinggung. Saya merencanakan dengan bantuan teman-teman yang satu visi sama saya kebetulan banyak berdiskusi dengan komunitas ya, di lintas profesi juga, ada dosen di dalamnya, ada penulis-penulis juga. Nanti saya mungkin bisa berdiskusi tentang itu pada teman-teman para pemuda, dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini banyak memberi inspirasi untuk kita semua untuk bisa kreatif dan produktif lewat menulis. Lanjut. Ya, ini mungkin sedikit tulisan-tulisan. Saya ingin menyampaikan sedikit pantun, mudah-mudahan diizinkan oleh panitia dan teman-teman para pemuda sebagai pembuka acara kita ini sehingga lebih semangat lagi, karena ini sudah hari ketiga. Saya mengikuti via YouTube ya, hari pertama dan hari kedua cukup bagus materi-materinya, sehingga nanti tugasnya menjadi lebih ringan. Untuk awal ini saya coba menyampaikan pantun karena saya asli Sumatera Barat, orang Sumatera Barat suka berpantun. Mohon izin Pak Yudi dan teman-teman pemateri lainnya, bukan sipil sebarang sipil, sipil di posisi jabatan tinggi. Bukan tampil sembarang tampil, tampil di sini untuk berbagi. Lanjut. Ada beberapa pantun. Bakar ikan di Lubuk Idai, makan siang bersama teman. Tampil bukan berarti pandai, tapi tampil hanya berbagi pengalaman. Ke Bukit Tinggi naik Honda, bonceng 2 dengan teman sebaya. Selamat pagi para pemuda, apresiasi kepada yang selalu berkarya. Orang Kabang pergi ke Bengkalis, orang Sungayang pergi ke Jambi. Saya memang suka menulis, hingga sekarang menjadi hobi. Burung belibis terbang pagi, kembang setangkai sebunga melur. Tanpa menulis, rasanya rugi. Pikiran dan perasaan tidak tersalur. Nah, ini yang terakhir ya. Terbang serentak burung tempoa hingga terkep di daun pepaya. Dibaca atau tidak, urusan kedua. Yang penting terus berkarya. Hotel Ibis di Jalan Pemuda, tiap kamar dipasang teralis. Mari berkarya para pemuda, tiada hari tanpa menulis. Tepuk tangan dari jauh saja teman-teman semuanya. Nah, ini teman-teman buku yang pernah saya tulis. Jadi mimpi saya sebagai penulis itu tidak pernah saya duga. Tapi alhamdulillah sejak 13 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Juni 2007, buku perdana saya terbit, walaupun mungkin pengalaman menulis sudah saya mulai ketika saya SMA, suka menulis di catatan, di diary. Kemudian kalau saya punya waktu, kadang-kadang saya juga menulis puisi dan seterusnya. Ini adalah karya saya selama hampir 13 tahun. Ada beberapa buku profil kepala daerah, gagasan dan pemikiran. Tetapi ketika 2011 akhir, tetapi baru terbit di 2012, saya mencoba menulis buku solo judulnya Anything is Possible. Catatan perjalanan pengalaman saya selama
di Birokrat dan menulis buku. Nanti teman-teman bisa melihat juga website Birokrat Nulis, di sana juga ada beberapa tulisan yang saya tulis di website tersebut. Lanjut. Ya, teman-teman, saya sudah menyapa dengan pantun sedikit profil saya. Nanti saya juga pengen teman-teman menyapa saya seperti yang disampaikan oleh Mas Yudi tadi sebagai moderator. Saya akan hadirkan sedikit kejutan. Beberapa buku nanti akan saya kirim kepada teman-teman yang ikut hadir pada hari ini, tetapi tentu ada syaratnya. Jadi tadi saya sudah perkenalkan diri, nanti teman-teman para pemuda yang mengikuti acara ini juga menyapa saya lewat tulisan, ada di sini ya, ada di slide, di slide ini kan kelihatan ya, linknya, nanti tolong diisi, bisa diisi setelah acara juga boleh, nanti tim saya akan melakukan komunikasi dan akan terpilih 3-5 peserta yang menulis paling bagus di dalam acara ini, menyapa saya dengan kalimat kreatif dan produktif dan menginspirasi. Nah, jadi nanti teman-teman yang beruntung akan mendapat 1 di antara 4 judul buku ini, dan nanti kami akan kirim ke teman-teman semua. Lanjut. Ya, teman-teman, saya diminta oleh panitia, saya juga waktu itu agak sedikit kaget sekitar 2 minggu yang lalu dihubungi oleh Pak Tri dan Mas Bagus untuk mengikuti menghadiri acara ini. Walaupun judul tulisan ini membuat tulisan, tetapi kata kunci yang ingin saya katakan adalah menulis itu mudah dan membahagiakan. Jadi saya ingin mengangkat tema bahwasanya menulis itu mudah dan membahagiakan. Nanti menulis mudah dan membahagiakan seperti apa, nanti mungkin bahan paparan ini bisa kita sampaikan, kita diskusikan. Walaupun barangkali karena ini udah hari ketiga, saya yakin kemarin teman-teman sudah mendapatkan beberapa bahan yang mirip atau hampir sama, tetapi saya izinkan saya untuk kembali menegaskan atau menyampaikan materi ini karena memang sudah disiapkan. Ini saya kutip dari beberapa buku dan juga paling banyak saya ambil dari modul Bapak Parman Trimansa yang sangat dikenal ya, hampir menulis buku hampir 200 buku kalau tidak salah. Teman-teman, ini saya ingin mengatakan setiap orang itu punya potensi untuk menulis. Jadi siapapun dia, apakah dia sebagai ibu rumah tangga, sebagai PNS seperti saya, sebagai dosen, sebagai pemuda yang barangkali hari ini ikut kegiatan ini, semuanya punya potensi menulis. Tetapi nanti yang ingin kita pastikan adalah apakah menulis itu kita lakukan sendiri atau mungkin kita perlu berkolaborasi. Nah, nanti slide ini bisa membantu teman-teman untuk mendiskusikan yang seperti apa yang kita akan pilih nantinya. Lanjut. Ya. Teman-teman semuanya, ini tadi saya sampaikan setiap orang punya potensi untuk menulis, dan ternyata dari slide ini kita bisa tahu ya, ada tahapan-tahapan, ada fase-fase dari sebuah tulisan dan apa manfaatnya bagi si penulis. Jadi saya mungkin lebih banyak menulis yang sifatnya hal-hal yang keseharian, bisa jadi saya masih di fase 1, tetapi karena saya menulis selalu dengan konsisten ya, 13 tahun tidak berhenti sehingga sudah menulis banyak buku dan seterusnya. Nanti saya ingin katakan teman-teman yang ikut kegiatan hari ini bisa mencoba untuk menulis, tetapi paling tidak di fase-fase ini saya akan coba jelaskan bagaimana dengan menulis kita bisa menyampaikan keinginan atau maksud kita. Dengan menulis kita bisa mencatat ya, merekam, kemudian meningkatkan daya ingat, termasuk berekspresi ya, berekspresi. Jadi sekarang kan banyak media-media sosial ya, mungkin lewat Facebook, atau tadi saya sebutkan salah satu buku saya, Birokrat Menulis 2, nanti mungkin ada yang dapat buku ini, itu hanyalah kumpulan tulisan yang saya posting di Facebook. Hampir 1 tahun buku itu saya tulis, saya kumpulkan dari status-status Facebook, kemudian saya kelompokkan, kemudian saya edit, saya minta teman-teman untuk membaca kembali, kemudian saya sampaikan kepada penerbit. Alhamdulillah buku itu cukup mendapat sambutan hangat. Nah,
Jadi sederhana ternyata menulis itu. Jadi ekspresi kita itu bisa kita tulis, kita tuangkan, dan setelah kita kumpulkan sangat mungkin menjadi sebuah buku. Kemudian fase kedua, bagaimana menulis itu akhirnya bisa menjadikan sebagai ladang penghasilan atau di sini disebut sebagai profesi. Jadi banyak profesi ya saat ini, sebagai penulis, sebagai wartawan, tentu membutuhkan kemampuan menulis. Nah, jadi ketika kita sudah melewati fase yang pertama mencatat, mengutarakan keinginan, meningkatkan daya ingat, berekspresi, maka menulis juga bisa kita jadikan sebagai profesi kita. Di tingkatan yang tertinggi, tingkatan ketiga, kita bisa melakukan pengembangan, mengenai diri kita, melakukan revolusi, dan mendapatkan mata baru. Nah, jadi di sini ada pencerahan. Jadi tingkatan tertinggi dari seorang penulis barangkali di fase ketiga. Lanjut. Ya, teman-teman semuanya, tadi sudah saya ulang berkali-kali, setiap orang punya potensi untuk menulis. Saya tadi sampaikan sebagai PNS, tadi mungkin juga sudah disebutkan sedikit ya. Saya latar belakangnya adalah akuntansi, sama dengan Pak Kampus ya, Pak Triarno, akuntan. Tetapi dalam perjalanannya ternyata saya juga bisa menyempatkan waktu untuk menulis. Jadi di sini pilihan untuk menjadi penulis itu ada sebagai author ya, sebagai pengarang yang memiliki gagasan, kemudian bisa sebagai writer. Di sini disebut menulis dengan kemampuan mekanis menulis. Kemudian yang ketiga, author dan writer. Di author dan writer ini pengarang sekaligus penulis. Lanjut. Ya, teman-teman, dari banyak pengalaman saya, kebetulan saya sering ditugaskan pimpinan dan masa perjalanan dinas, ketika saya sampaikan buku, jadi setiap pertemuan atau kedatangan saya suka membawa buku ya, karena saya bagikan secara teman-teman ke teman-teman lembaga Pemda. Teman-teman itu suka mengatakan menulis itu banyak sekali hambatannya. Jadi kita mungkin sedikit mengulas ya, apa saja hambatan menulis. Di sini disebutkan menyangkut waktu yang sangat mepet barangkali di tengah kesibukan, kemudian tidak ada kreativitas, bakat ya. Kemudian hambatan yang ketiga, tidak tahu mulai dari mana. Jadi teman-teman, saya ingin memastikan menulis itu tidak boleh dipikir. Nah, jadi sederhananya menulis itu mengalir saja. Jadi kalau kita menulis itu berpikir, mengarang, itu bukan penulis. Jadi kalau kita menulis itu tulis apa yang kita kerjakan, kemudian apa yang menjadi kesibukan kita, apa yang kita rasakan, maka menulis itu menjadi mudah. Kemudian hambatan yang keempat, tidak tahu apa tujuan daripada menulis itu, tidak terlalu yakin apa dampak atau manfaat menulis. Kemudian yang kelima, tidak yakin atas tulisan kita, ada kekhawatiran nanti kritik, ditertawakan dan sebagainya. Hambatan-hambatan ini yang memang harus kita hilangkan sehingga ada keberanian kita untuk menulis. Lanjut. Ya, ini sedikit saja sebagai gambaran kita. Menulis itu ada dua bagian ya, temanya fiksi ya, mungkin teman-teman sudah tahu semua. Ada khayali di sini disebut di dalam slide ini, ada non fiksi. Kalau fiksi itu ada prosa, puisi, drama, nanti teman-teman bisa melihat lebih jauh lagi apa saja di dalam ini. Kemudian non fiksi ya, nah, di sini bisa kita lihat kaitannya dengan ilmiah atau akademis, ada pendidikan, penelitian dan seterusnya. Kemudian jurnalistik, di sini ada laporan, ulasan, berita, artikel, resensi dan seterusnya. Kemudian juga ada untuk diskusi. Nah, ini tidak saya ulas karena saya lihat di hari pertama, hari kedua teman-teman sudah banyak mendapatkan pengetahuan dan pemahaman. Ya, ini mungkin untuk mengingatkan kita, menulis itu punya pola ya, ada pola-pola yang kita harus ketahui ya. Ada pola. Di sini yang pertama adalah pola hierarkis. Menulis itu mulai dari yang mudah sampai menjadi sulit. Jadi mungkin buku-buku teks, buku pelajaran, karena background saya akuntansi barangkali ya, buku-buku akuntansi itu pasti di bagian awalnya menjelaskan konsep-konsep, prinsip-prinsip tentang akuntansi. Kemudian di bagian berikutnya mungkin bercerita tentang bagaimana akuntansi di perusahaan jasa misalnya. Kemudian di perusahaan dagang,
sama faktor dan seterusnya. Jadi tahapannya itu mulai dari yang sederhana, yang mudah, baru beranjak terus sampai ke tingkatan yang paling tinggi, yang sulit dan rumit. Jadi dari yang umum sampai yang sulit. Itu. Ya. Kemudian ada pola kedua dari penulisan ya, buku ya. Jadi di sini kita juga mengenal ya, kalau di kementerian, di lembaga pasti banyak sekali buku-buku panduan. Di sini disebut buku how to. Nah, pola penulisan buku ini berisikan ada langkah-langkah urutan dari langkah satu, langkah dua, sampai seterusnya. Jadi kalau tadi langkahnya hierarkis ya, di sini ada tahapan-tahapan atau disebut dengan pola prosedural. Lanjut. Teman-teman semuanya, di antara dua yang tadi dengan yang ketiga ini mungkin yang relatif lebih mudah. Saya termasuk pencinta buku ya, dalam situasi yang mungkin normal, dalam sebulan itu saya bisa 2 kali ke toko buku. Dari ke toko buku itu saya bisa membeli buku kadang 3-4 judul, jadi penuhlah rumah saya dengan buku. Dan buku-buku yang banyak saya miliki itu adalah buku-buku terkait dengan pengembangan diri. Buku-buku pengembangan diri biasanya menulisnya seperti ini, pola kelompok. Jadi teman-teman semua tadi saya tampilkan beberapa buku ya, program menulis, ada yang seri kedua, seri ketiga, itu cara menulisnya seperti ini. Buku itu disusun poin per poin, kemudian dikumpulkan, nanti dijadikan per temanya, nanti dijadikan buku. Jadi tidak seperti yang disebut di awal, dari yang mudah, yang sulit, karena menulis buku ini atau membacanya juga bisa dari bab manapun. Jadi dia tidak berurutan. Jadi teman-teman kalau melihat buku saya, mau membaca langsung ke artikel ke-10, bisa. Baca langsung ke bagian akhir, oke. Karena polanya adalah pola kelompok. Ini yang paling relatif cukup mudah untuk kita tuliskan. Lanjut. Ya, teman-teman semuanya, ini pun saya yakin kemarin juga sudah sempat disinggung sedikit bagaimana proses kita menulis. Saja sebagai untuk menulis ada langkah-langkah, tahapannya paling tidak ada 5 hal ya. Bagaimana di sini seperti writing, ini ada planning, buat outline, literatur mungkin perlu juga brainstorming, ada interview, kemudian kita membuat mind map dan seterusnya. Setelah tahapan ini selesai, maka kita mulai menulis, membuat drafting ya. Kemudian kita lakukan revisi. Setelah revisi kita ada yang proofreading, kemudian baru kita publikasikan. Nah, jadi ini tahapan umum ketika kita ingin menulis. Dan kemarin saya yakin teman-teman semuanya sudah mendapatkan materi ini. Lanjut. Ya. Teman-teman semuanya untuk bisa menulis, tadi kalau saya ingin sebutkan pengalaman saya menulis, ya kata kuncinya memang kita harus banyak membaca. Jadi kalau kita menulis itu sama dengan kita mengeluarkan. Kalau kita mengeluarkan tentu harus ada yang masuk. Jadi ketika kita sudah banyak bahan yang kita baca, mudah kita menuliskan ya. Jadi maka untuk mendapatkan bahan tulisan itu kita perlu membaca lewat pustaka. Orang yang suka menulis tentu harus banyak berdiskusi, melakukan wawancara atau mungkin menggali pengalaman. Kemudian juga mungkin kalau dia peneliti tentu banyak sekali hasil-hasil penelitian yang dia baca dan membuat daftar atas hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis atau peneliti yang terdahulu. Lanjut. Ya, teman-teman semuanya, dari bahan yang sudah kita kumpul tadi nanti akan menjadi bahan yang bisa kita olah, akan nanti berisikan buku-buku, nanti ada contoh-contoh, ada perbandingan, studi kasus, dan tentu dari hal tersebut kita bisa menyimpulkan akan ada data dan fakta dari bahan ini yang bisa kita nanti olah menjadi bahan tulisan. Lanjut. Teman-teman semuanya, saya kadang-kadang pernah juga beberapa kali dikritik ya, tetapi buat saya menulis itu harus punya sesuatu yang menyenangkan seperti di slide ini. Jadi tujuan menulis itu di sini ada menyenangkan,
mempengaruhi, menjelaskan, menunjukkan jati diri, termasuk juga mengungkapkan keindahan dan memecahkan masalah. Jadi dari slide ini saya ingin katakan buku-buku yang saya tulis lebih banyak isinya menginspirasi. Jadi sebenarnya tujuan saya menginspirasi itu bukan buat orang lain, tapi bagaimana saya menghibur diri saya. Maka inilah salah satu tujuan saya menulis, bagaimana kejadian-kejadian keseharian itu walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan barangkali, tapi dengan menulis saya menjadi bahagia. Maka menulis itu adalah membahagiakan kalau di pandangan saya. Jadi dari buku-buku yang kita baca, dari penulis-penulis kita akan tahu apa pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Walaupun mungkin saya tidak mengatakan hanya untuk kebahagiaan, mungkin bisa juga buku-buku itu ada juga yang sifatnya menjelaskan, karena saya juga pernah menulis tentang bagaimana panduan ya, SOP misalnya di instansi pemerintah, itu sifatnya menjelaskan. Tetapi juga saya pernah menulis sebuah buku tokoh yang mungkin di sini di slide ini menunjukkan jati diri atau ekspresi gitu. Jadi kita tinggal memilih pilihan yang mana, apa kita menulis. Apakah tujuannya untuk menyenangkan, mempengaruhi, menjelaskan, menunjukkan jati diri, mengungkapkan keindahan, ataupun memecahkan masalah. Lanjut. Ya, teman-teman semuanya, ini mungkin sedikit langkah-langkah, walaupun kemarin juga sudah dijelaskan oleh materi sebelumnya, bagaimana kita menulis itu mulai dari mengembangkan ide, kemudian mengorganisasikan bahan ya, sumber informasi, kemudian kita membuat kerangka penulisan, kemudian menyusun kisah penerbitan. Ini saya tidak ulas lagi karena kemarin pun saya lihat bahan-bahan ini juga sudah disampaikan oleh materi hari pertama dan hari kedua. Lanjut. Ya, teman-teman semuanya, tentu kita ingin buku kita dibaca banyak orang, termasuk juga ingin bagaimana buku kita itu menjadi bestseller. Nah, teman-teman semuanya, walaupun sampai hari ini saya ingin mengatakan buku-buku saya tidak bestseller ya, tetapi ada kebahagiaan seperti yang saya sebut di awal itu, menulis buku kebahagiaan. Tetapi bagi teman-teman para pemuda yang ingin nanti menjadi penulis, ini ada 10K ya, 10K tema buku yang akan laris. Jadi buku yang akan laris ada 10 ya, 10K. Pertama buku yang mengulas tentang kanak-kanak. Kemudian yang K kedua, isinya tentang kisah, dalam novel, biografi. Kemudian yang K ketiga, buku tentang keluarga atau parenting, buku tentang kepribadian, mungkin masuk ke dalam kelompok ini ya, pengembangan diri ya barangkali. Kemudian kesalehan, religi ya, ritual. Kemudian kependidikan yang keenam, yang ketujuh kewirausahaan. Kemudian kuliner, ini juga laku bukunya, termasuk buku kesehatan. Kami dalam proses menulis, menyusun buku seorang birokrat yang sedang aktif ya, bukan pernah mengalami sakit jantung, dan kemudian dia menuliskan menjadi sebuah kisah tentang bagaimana dia janjikan untuk sembuh setelah serangan jantung. Ini juga termasuk buku yang banyak pembacanya. Dan yang terakhir adalah buku-buku yang kontroversial. Jadi teman-teman nanti bisa memilih di antara 10 ini mana yang cocok, atau nanti ada yang ingin menjadi penulis seperti Andrea Hirata, Relie, dan seterusnya. Teman-teman, ini juga saya lihat kemarin sudah diulas juga, paling tidak buku itu tentu harus kita bikin ya, kerangkanya di dalam buku ada bab ya, kemudian di bab itu ada bagian dari bab itu ada subbab. Di subbab itu tentu menjelaskan ada deskripsi, penjelasan atas bukunya, kemudian nanti ada sumber referensi dan seterusnya. Ini sudah dijelaskan juga di hari pertama, jadi saya tidak ulas terlalu banyak. Lanjut. Ya. Mungkin yang satu lagi Mas, yang berita. Jadi teman-teman, bahan ini nanti bisa dimiliki, nanti panitia akan men-share-nya. Saya juga menyiapkan bahan ini, mungkin ini tidak terlalu banyak karena mungkin tidak banyak hal baru juga di sini. Saya ingat kemarin ada direktur LKBN ya yang sudah menjelaskan banyak hal terkait berita. Tapi izinkan juga saya untuk memberikan penekanan-penekanan lagi
supaya teman-teman para pemuda yang mengikuti diklat ini makin memahami tentang berita, unsur berita, sampai kepada cara menulis berita dan bahasa jurnalistik. Lanjut. Terus, Mas, teman-teman semuanya, ini saya bacakan saja ya. Mungkin waktu kita untuk diskusi lebih banyak. Berita adalah laporan peristiwa aktual penting. Jadi kata kuncinya peristiwa aktual dan penting. Ini adalah produk utama jurnalistik. Isinya tentang berita atau keterangan kejadian peristiwa yang hangat. Kemudian di dalam bahasa Inggris ya, news ya, disebut news. Ini ada informasi peristiwa terkini. Ada juga disebutkan newly received or not complete information, especially about recent or important event. Nah, ini pengertian berita. Lanjut. Ya, ini tentu kita harus memahami, mengenal jenis-jenis berita. Jadi ternyata berita itu ada 5 hal ya. Pertama, berita langsung, ada yang opini ya, berita interpretasi, berita mendalam, dan berita investigasi. Tentu dari 5 jenis ini berbeda-beda cara penulisannya. Lanjut. Ya. Jadi sebuah berita itu akan memiliki nilai ketika dia memenuhi prasyarat paling tidak 4 hal. Pertama, disampaikan secara cepat. Ini akan menjadi aktual ya, sesuatu yang baru. Informasinya berisi sebuah fakta, bukan pendapat ya. Kemudian menyangkut kepentingan orang banyak, penting, dan mengundang orang untuk membaca berita tersebut. Jadi menarik berita itu. Jadi 4 hal ini menjadi nilai sebuah berita. Yuk. Ya, tadi sudah disinggung ya, paling tidak di sebuah berita tentu harus ada 5W1H ya. Apa yang menjadi peristiwanya, kejadiannya, what, di mana kejadiannya, tempat, TKP, kemudian when, waktu, kejadian, hari, tanggal, tidak perlu jamnya, who, siapa pelakunya, dan seterusnya, siapa saksinya, kemudian kenapa hal itu terjadi, latar belakangnya, penyebab, pemicu, why, dan bagaimana peristiwa itu terjadi, prosesnya, kronologis, dan bagaimana suasananya, how. Jadi 5W1H ini menjadi unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah berita. Ini ketika kita sudah menulis, tentu kita harus tahu juga kode etik menulis. Nah, kode etik menulis berita khususnya ya. Jadi paling tidak ada 4 hal yang harus kita pahami bagaimana kode etik menulis itu, menulis jurnalistik khususnya. Dan yang pertama adalah faktual, nyata, berita terjadi, tidak bohong, bukan hoax. Jadi mungkin di sini akan banyak penjelasan dari Mas Dedi nanti barangkali. Kemudian yang kedua, akurat, pastikan kebenarannya, harus konfirmasi. Kemudian sifatnya berimbang, tidak sebelah. Kemudian hindari beropini dalam menulis berita. Laporkan apa adanya tanpa tambahan opini subjektif pribadi kita. Lanjut. Ya. Ini kode etik menulis berita. Yang pertama, tidak plagiat ya, no plagiarism. Kemudian terbuka, disclose, no gift of money for profit, tidak boleh menerima uang, minta imbalan pada narasumber. Kemudian dicek kebenarannya dan harus jujur, dapatkan berita itu dengan jujur dan terbuka. Jadi kode etik menulis berita ini betul-betul harus kita pahami agar tulisan kita bisa dipercaya. Teman-teman mungkin slide ini tidak banyak lagi, mungkin masih ada, lanjut Mas. Ya, ini mungkin nanti bisa dibaca aja seperangkali ya, bagaimana formula piramida terbalik
Kemarin saya lihat juga sudah dijelaskan oleh materi lewat. Ini penjelasan yang tadi, kita lewat saja dulu, biar kita lebih efektif waktunya. Ya, ini cara menulis berita ya. Itu harus ada judulnya kan. Judulnya harus mencerminkan isi, berupa kalimat lengkap, subjek, predikat, objek keterangan, ada trust berita, ada who, what, where, when, kemudian ada isinya, ada motif trust ya, ada detail unsur why dan how, ini dijelaskan latar belakang, penyebab, pemicu, tujuan, dan seterusnya. Ini cara kita menulis berita. Teman-teman semuanya, ini mungkin sudah di ujung slide ya, bagaimana sebuah bahasa berita itu, bahasa jurnalistik itu harus menggunakan kata-kata yang sederhana, kata-kata yang lugas, kata-kata yang ringkas, dan hindari kata-kata mubazir dan kata-kata klise. Jadi kalau saya menulis di buku birokrat menulis, saya mungkin bisa menulis berdasarkan intuisi saya bisa menulis kalimat panjang ya, tapi di dalam bahasa jurnalistik kita harus menghindari itu, kita menulis dengan bahasa sederhana, lugas dan ringkas. Ya, teman-teman semuanya, tadi kejutan pertama teman-teman saya minta untuk menulis bagaimana teman-teman menyapa saya, nanti akan ada surprise. Di sini juga ada praktek kedua, karena hari ketiga ini kita memang akan praktek ya, nulis walaupun sederhana dulu karena waktu yang terbatas. Lihat ini link ini, nanti teman-teman boleh menyempatkan waktu menulis, apakah di durasi sampai selesai acara nanti akan ada tim saya untuk mengumpulkan dan menilai desain-desain terbaik akan mendapat surprise buku dan nanti akan dikirim ke alamat teman-teman. Ya, terima kasih. Jadi itu saja barangkali Mas Yudi, teman-teman semuanya. Mungkin nanti akan dilengkapi juga oleh Mas Dedi, Mbak Fiona, yang mungkin pengalamannya juga luar biasa. Saya konsep nulis saya hanya sederhana, tulis yang terjadi, yang dirasakan. Tetapi izinkan juga saya tadi sebelum acara ini sempat mencari beberapa buku dan menemukan beberapa quote. Yang mohon izin agak beberapa menit ya, untuk mengingatkan kita semua. Ada 9 quote ini sebelum saya tutup presentasi saya pagi ini. 9 quote ini mudah-mudahan nanti bisa mengingatkan kita semua bahwasanya menulis itu tidak susah kalau kita mau. Quote yang pertama adalah, tak ada resep yang lebih baik untuk menjadi penulis kecuali dengan menulis sekarang juga. Nah, jadi kita harus menulis sekarang, jadi jangan ditunggu besok, bulan depan, tahun depan, karena konsep menulis, resep menulis yang lebih baik itu adalah lakukan sekarang juga. Kemudian quote yang kedua, seringkali yang membuat ujung pena terhenti menuangkan kata adalah keinginan untuk melahirkan tulisan yang banyak disanjung dan dipuji orang. Jadi teman-teman jangan bercita-cita berkeinginan setelah menulis kita dipuji. Karena awal kita menulis itu pasti berantakan. Saya pernah ketemu dengan guru menulis saya, dia itu mungkin sudah cukup pengalaman menulisnya. 19 tahun setelah saya pertama diajarkan menulis, saya ketemu lagi. Tetapi sampai saya ketemu lagi itu, beliau tidak pernah menulis buku, walaupun tulisannya sudah ratusan ribuan barangkali. Jadi bagaimana tulisan saya pada waktu saya pertama menulis, waktu itu saya di BPKP ya, di majalah Warta Pengawasan, pusing dia membacanya. Tapi pada akhirnya setelah kami ketemu lagi, dia mengakui proses belajar saya, kemampuan saya untuk mau mendengar dan seterusnya. Jadi tulisan saya itu dibanding 19 tahun yang lalu karena proses belajar tadi makin hari makin baik. Jadi kita tidak ingin dipuji lebih dulu, tetapi bagaimana proses belajar secara konsisten akan membuat tulisan kita menjadi baik. Jadi saya ulangi lagi, seringkali yang membuat ujung pena terhenti menuangkan kata adalah keinginan untuk melahirkan tulisan yang banyak disanjung orang. Sementara yang memecah kebuntuan adalah sikap apa adanya dalam menuturkan. Jadi kita tuliskan saja apa adanya, sesuai kebenaran, sesuatu yang positif dan bermanfaat buat orang lain. Sedikit lagi Mas Yudi ya, penulis yang berbakat
menemukan banyak alasan untuk tidak memulai tulisannya. Jadi sebenarnya penulis itu tidak ada yang tidak bakat, itu hanya ada proses latihan secara terus-menerus. Kemudian disebut di sini, sementara orang-orang yang berbakat sukses selalu menemukan energi setiap kali gagal. Mungkin ini agak mirip dari perjalanan menulis saya, bagaimana awalnya saya menulis, agak salah, kalimatnya panjang-panjang, sampai orang membacanya terengah-engah, karena satu paragraf itu bisa hanya satu kalimat, panjang sekali kan. Jadi bagaimana dengan proses latihan, menulis itu makin baik dan makin baik. Kemudian buat yang keempat ini, gagasan yang baik sering tidak tersampaikan karena kita sibuk memikirkan bagaimana membuat awalan. Padahal awalan yang terbaik adalah cetusan gagasan itu sendiri. Jadi maknanya adalah kita bagaimana mulainya ya. Jadi kadang-kadang saya pagi-pagi, kadang-kadang bangun jam 3 atau setengah 4 tuh, tiba-tiba ada ide, kita langsung tulis saja. Nanti masalah nanti kita edit lagi, tapi kita langsung tulis, nggak usah kita simpan. Jadi langsung saya ambil ballpoint kadang-kadang, atau saya tulis di handphone saya, di WA, nanti saya kumpulin, nanti yang atas sore saya lanjutkan bisa menulis sebuah tulisan. Kemudian yang kelima, banyak orang menunggu mood untuk menulis. Sementara bagi sebagian lainnya, mood untuk menulis berakhir karena kuatnya keinginan untuk menyampaikan ilmu dan kebenaran. Jadi jangan ditunggu dulu mood. Mood itu tidak akan ada, tapi bagaimana kita harus menulis, menyampaikan ilmu dan kebenaran. Itu yang kelima. Ini masih ada 2 lagi ya. Andaikan dihadapkan kepadaku 2 orang penulis, ini saya motif ya, maka aku akan memilih yang paling gigih. Jadi menulis itu ya harus sabar dan gigih. Tanpa bakat orang bisa menjadi penulis hebat. Sementara tanpa kegigihan seorang penulis berbakat tak berarti apa-apa. Jadi menulis itu bukan bakat, tetapi kegigihan, kesabaran mau berlatih, itulah yang membuat orang bisa menjadi penulis hebat. Ini 2 lagi ya. Yang terakhir ya, tuliskan kata-kata milikmu dan rasakanlah. Ungkapkanlah dirimu dan gerakkan hati untuk menulis. Ini mengajarkan kita untuk menulis apa yang ada di hati kita. Mungkin tulisan-tulisan saya di Roadmap menulis banyak menggambarkan itu. Kemudian yang terakhir ya, masalah yang paling mudah kita tulis adalah apapun yang kita kini, kita alami dan kita rasakan. Maka yang berkaitan dengan yang kita alami tentu mudah yang kita tulis, kita rasakan dan kita yakini. Terakhir sebagai kata penutup sebelum saya selesaikan paparan ini, resep menulis yang paling baik adalah menulis saja. Demikian teman-teman semuanya, mudah-mudahan paparan ini menginspirasi kita semua untuk mulai menulis. Kepada panitia dan deputi pemberdayaan pemuda yang sudah mengundang saya, kepada Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional Pak Trinatno ya, yang sudah memberikan kesempatan, dan teman-teman di Kemenpora, izinkan saya menutup presentasi ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat para pemuda hebat. Menulislah yang akan mencatatkan sejarah kita di keabadian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Trinal, luar biasa Pak presentasi Bapak. Terima kasih Pak. Satu ya Pak, kalau ingin menulis ya menulis, jadi tidak usah banyak alasan Pak ya. Ambil pulpen tulis gitu ya Pak. Menulis saja, tidak usah mikir. Karena kalau kita mikir nggak jadi nulis. Iya betul ya Pak, itu kebiasaan kita ya Pak. Jadi kalau sudah ntar dulu suruh nulis ntar sok gitu ya Pak. Iya, betul Mas Yudi. Mudah-mudahan banyak penulis yang bisa nanti dihadirkan setelah diklat ini Mas Yudi. Amin. Siap Pak, siap. Terutama generasi muda kita ya Pak. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Adinal. Nanti stay di tempat ya Pak. Nanti kita akan Q&A nanti setelah 2 pemateri selanjutnya ya Pak. Baik, teman-teman saya ingatkan kembali, kita sudah membagikan link di chat, fitur chat, untuk teman-teman bisa mengisi, dan nanti ada 5 buku yang sudah disiapkan oleh Bapak Adinal untuk gift atau sebagai hadiah bagi siapa saja yang bisa menulis atau memperkenalkan tulisannya terbaik kepada Pak Adinal. Nanti akan dipilih dan buku itu akan dikirim langsung ke alamat teman-teman
Indonesia, tidak panjang lebar, saya akan panggilkan pemateri saya yang kedua dari Forum Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Beliau sebagai senior pemeriksa fakta senior di Mafindo. Baik, saya panggilkan Bapak Dedi Helsianto. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Pak Yudi. Masih setia ya Pak? Gimana Pak? Masih siap ya Pak? Iya. Tadi saya lihat Pak Dedi ketika Pak Adrinal baca puisi di senyum-senyum. Ada puisi juga ini yang sudah siapkan nih kan? Iya. Tadi kan Pak Adrinal kan dari Minang ya. Iya betul. Puisinya tuh logat Minangnya tuh tentara sekali gitu loh. Iya. Jadi saya sembari membayangkan rendang Pak. Rendang Pak. Iya. Udah kalau bicara Sumatera Barat langsung di situ Pak ya? Iya. Ting langsung rendang yang muncul di hadapan kita. Semakin berasa kan? Iya betul. Apalagi Bapak pun sebentar lagi besok ini udah hari raya Kurban gitu ya. Nah, itu dia Pak. Siap. Oke. Pak Dedi, Ya. tidak panjang lebar Pak. Waktu Ya. saya persilakan untuk Pak Dedi menyampaikan presentasinya untuk teman-teman Pak. Silakan Pak Dedi. Oke, ya. Mungkin pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga atas acara yang sangat bagus ini dan sangat bermanfaat sekali. Mungkin kedepannya nanti bisa ditingkatkan lagi kuantitas dan kualitasnya, itu yang pertama. Lalu yang kedua saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Tri, gitu. Lalu ada Pak Bagus, ada Pak Adam, gitu. Lalu pada para narasumber, kemudian pada Pak Yudi juga atas kesempatan yang diberikan kepada Mafindo. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Lalu saya mengucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan mahasiswa yang telah menyempatkan waktu untuk hadir. Diharapkan dari sini sedikit banyak ada ilmu yang bisa dibawa dan bisa dibagikan kepada kawan-kawan yang lainnya yang mungkin tidak sempat untuk mengikuti acara ini. Nah, kemudian sebelum saya menyampaikan materi dari tadi, saya melihat penjelasan Pak Adrinal sangat bagus. Lalu yang kedua, kawan-kawan juga disibukkan dengan absen, saya lihat di chat gitu loh. Saya berharap, jadi saya berasa di ruang kuliah dan di luar ruang kuliah kok masih absen ya permasalahannya gitu loh. Mungkin saya berharap kawan-kawan nanti bisa sharing gitu loh, butuh masukan juga. Jadi karena posisinya saya juga sebagai milenial juga, Pak Yudi dan kawan-kawan. Mungkin bedanya dengan kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa ini milenialnya adalah milenial awal. Gitu. Jadi bisa dibilang milenial terbit. Kalau saya masuknya ke milenial senja gitu loh. Jadi udah mau di ujung tuh milenialnya tuh. Atau pemuda di ujung senja. Oke, saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Mungkin bisa langsung masuk slide materi. Pak Yudi izin. Ya, jadi saya ingin perkenalkan diri saya dulu kepada para kawan-kawan mahasiswa atau Bapak Ibu yang mungkin belum kenal saya. Nama saya Dedi Helsianto. Jadi background-nya saya adalah saya dulu sempat kuliah, jadi S1-nya ilmu politik di salah satu perguruan tinggi, yaitu ISIP, lalu lanjut ke UI juga dengan jurusan yang sama. Kemudian pengalaman saya adalah pernah menjadi peneliti, terus di Poltreking Institute membuat buku juga bersama tim, itu judulnya Jejak Para Pemimpin tahun 2014. Lalu pernah menjadi jurnalis juga di inilah.com, itu desk-nya nasional, kanalnya itu politik, ngepost di DPR pernah di situ. Lalu pernah menjadi analis media juga gitu. Jadi basisnya itu menggunakan artificial intelligence atau big data atau crawling machine. Jadi di situ analis sosial politik juga, dan gini menjadi pemeriksa fakta di Mafindo. Jadi setiap hari itu pekerjaan saya atau profesi saya adalah bermain media sosial, kemudian menulis dan dibayar.
kurang lebih seperti itu. Gitu loh. Cuma kalau bicara tentang bayarannya dibandingkan, karena ada beberapa yang menanyakan kalau dibayarannya dibandingkan dengan para pembuat dan penyebar hoax seperti apa, Mas, seperti apa, Pak? Oh, itu jangan ditanya. Gitu loh. Kalau para pembuat atau penyebar hoax kan bangun tidur, mungkin bisa pakai kaos singlet, pakai sarung, buka laptop, nulis narasi yang provokatif, ya kan, sambil ngopi, makan gorengan, gitu loh. Dia bisa dapat berjut-jut gitu loh. Mungkin bisa puluhan juta gitu loh. Dan itu ada apa namanya, pernah diwawancarai gitu loh. Dan pengakuannya kurang lebih seperti itu. Sedangkan pemeriksa fakta Mavindo gitu loh, itu bicara tentang gajinya atau honornya di atas pembuat dan penyebar hoax, kawan-kawan, berpuluh-puluh kali lipat, beratus-ratus kali lipat gitu. Kenapa saya bilang berpuluh kali lipat atau beratus kali lipat? Karena ketika kami membuat artikel periksa fakta, menyampaikan yang benar gitu loh, Allah memberikan pahala yang berkali lipat. Jadi perbandingannya seperti itu, Wahyudi dan kawan-kawan gitu loh. Oke, jadi langsung saja saya diberikan waktu kurang lebih sekitar 60 menit. Mudah-mudahan materinya bermanfaat buat kawan-kawan mahasiswa, dan ini sekedar sharing ya kawan-kawan, jadi saya tidak bermaksud untuk menggurui karena saya bukan guru atau mendoseni, saya bukan dosen gitu loh. Jadi kita sekedar sharing aja, kemungkinan kawan-kawan juga lebih tahu gitu atau bahkan lebih jago gitu kan. Nanti kalau ada yang baru-baru saya juga mau tahu, mungkin kalau kawan-kawan nanti butuh gitu, satu yang belum tahu saya juga bisa share. Oke, lanjut. Jadi ini temanya praktik memeriksa fakta untuk merdeka dari hoax dan merdeka dari hoax. Next. Nah, jadi saya akan bicara tentang apa namanya internet. Jadi sebelum membahas tentang internet, saya akan memberitahu kepada kawan-kawan, gitu loh. Jadi saya akan coba singgung tentang perkembangan media dulu. Jadi sebelumnya kalau kita bicara tentang perkembangan media itu diawali dari menulis gitu loh. Jadi menulis itu biasanya di surat kabar, terus berkembang menjadi radio, lalu televisi, dan kawan-kawan mesti ketahui adalah sifat dari media ini komunikasinya satu arah gitu loh. Kurang interaktif. Posisinya kurang lebih dulu seperti itu. Dan sekarang ketika ada internet berkembang yang namanya media sosial atau laman daring, sebagai contoh Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain, itu membuat kita menjadi sifat komunikasinya adalah interaktif. Artinya, masyarakat Indonesia hari ini atau warganet hari ini itu bisa menjadi prosumer. Di satu sisi menjadi produsen informasi, di satu sisi menjadi konsumen informasi. Gitu loh. Dengan berbagai macam konten. Mulai dari kontennya yang bermanfaat dan mungkin yang sampai yang cukup bermanfaat hingga tidak bermanfaat, atau mulai dari konten yang benar maupun konten yang salah. Gitu loh. Kondisinya hari ini seperti ini. Nah, kita masuk internet, bicara internet, next. Jadi, nah, ini data dari apa namanya Internet World Stats. Posisi ini 2017, saya kirim update-nya kemarin, 2019. Posisi Indonesia itu berada di peringkat 5 pengguna internet di dunia. Gitu loh. Jadi kurang lebih itu sekitar sekarang itu 140 hingga 50 jutaan yang menggunakan internet di Indonesia. Nah, tentu ketika menggunakan internet, terus mereka menggunakan media sosial, informasi yang disampaikan itu cukup banyak, gitu loh. Artinya posisi kita sekarang adalah sedang banjir informasi, gitu loh. Di tengah banjir informasi di sini adalah yang perlu kita perhatikan terkait penyaringan atau seleksi dari informasi tersebut, benar atau salah, gitu loh. Baik atau tidak, bermanfaat atau tidak. Oke, next. Jadi ketika bicara tentang internet, jadi ini saya ada beberapa bagian, kawan-kawan. Nanti kawan-kawan bisa mengikuti. Jadi ini saya kasih gambaran pengantarnya terlebih dahulu. Oke. Ini data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2018. Jadi penetrasi internet tahun 2018 itu sekitar 68,8% atau sekitar 171 jutaan masyarakat Indonesia yang menggunakan internet. Presentasi pertumbuhannya itu jika dibandingkan tahun 2017 itu kurang lebih 10%. Yang menarik adalah pertumbuhan internet dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk itu sangat anomali. Jadi kalau pertumbuhan internet
internetnya 10%, pertumbuhan penduduk di Indonesia itu tidak sampai dengan 1%. Ya, kawan-kawan mungkin bisa lihat atau kawan-kawan itu merupakan pengguna internet yang cukup masif atau besar. Itu satu orang hari ini bisa punya satu laptop atau satu handphone, atau satu laptop atau bahkan dua handphone, gitu loh. Jadi penggunaan internetnya sangat masif, gitu loh. Dan informasi yang diterima tuh sangat banyak, gitu loh. Bisa jadi konsumsi informasi banyak dan produksi informasinya pun juga banyak. Oke, next. Selanjutnya. Nah, jadi ketika sudah bicara tentang penetrasi internet tadi, gitu loh, jadi lebih dari 50%, 60% mungkin sekarang tahun 2020 ini sudah 70% yang banyak menggunakan internet. Bagaimana sih komposisi pengguna internet ini berdasarkan umur? Nah, ini kawan-kawan mesti perhatikan. Jadi, ketika kita bicara tentang pengguna internet, yang paling banyak menggunakan internet itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Kalau kita bicara tentang generasi Z itu umur 96 sampai dengan 2010, mungkin di sini bisa kawan-kawan lihat mulai dari umur 10 sampai dengan 20 atau 24 tahun, itu pengguna internetnya 66,2%, 91%, 88,5%. Itu generasi Z. Kalau kita bicara tentang generasi milenial, 25 sampai dengan 39 tahun, itu pun presentasinya mulai dari 88,5%, 82,7%, sampai 76,5%. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang pemuda 17 sampai dengan 30 tahun, 15 sampai dengan 30 itu, ini bisa dikatakan mereka adalah generasi yang paling banyak menggunakan internet. Itu jadi satu kekuatan. Gitu loh. Pertanyaannya adalah ketika internet ini digunakan melalui media sosialnya, gitu loh, apakah media sosialnya ini dimanfaatkan untuk membuat satu isu atau membuat satu hal yang viral, kontennya baik, atau malah sebaliknya, atau tidak sama sekali. Nah itu, oke. Jadi ini kemudian next. Nah, jadi ini masih data dari APJI. Selain bicara tentang tadi pengguna internet berdasarkan umur. Nah ini berdasarkan tingkat pendidikan, pengguna internetnya adalah yang sedang sekolah. Jadi kawan-kawan yang paling banyak menggunakan internet hari ini adalah yang sedang sekolah SMP 80,4%. Lalu yang sedang sekolah SMA 90,2%, tamat SMA, pernah kuliah, sedang kuliah, dan lulusan perguruan tinggi, gitu loh. Entah itu D3, S1, S2 sampai dengan S3. Nah, jadi posisinya ini pengguna internet itu latar belakang pendidikannya itu cukup mumpuni ya. Jadi yang masih aktif bersekolah sampai dengan yang latar belakangnya adalah lulus dari perguruan tinggi. Nah, ini saya bahas kenapa? Apakah ada korelasinya dengan hoax nanti, gitu, dengan latar belakang pendidikan yang ada, dengan umur yang ada, itu nanti akan saya bahas pada bagian berikutnya. Next. Nah, ini kawan-kawan, jadi kalau kita bicara tentang penetrasi internet, itu di wilayah mana saja yang paling banyak? Yang paling banyak adalah di wilayah Pulau Jawa, itu 5,57%, kemudian Sumatera 21,6%, kemudian menyusul Sulawesi, Maluku, dan Papua itu sekitar 10%. Nah, ini sebenarnya berkorelasi dengan apa? Dengan data LIPI. Kalau kawan-kawan mungkin pernah dengar, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, itu ada 3 daerah yang masuk dalam zona merah penyebaran hoax, gitu. Yaitu apa aja? Jawa Barat, yang kedua Jawa Barat, Aceh, dan Banten. Ya, gitu. Konten hoaxnya itu ada 3. Yang pertama itu PKI, lalu yang kedua itu terkait tentang ulama, yang ketiga itu terkait tentang TKA Cina. Jadi ini linier dengan penggunaan internet yang paling besar dari beberapa wilayah, yaitu Jawa dan Sumatera pada khususnya. Oke, next. Nah, ini kawan-kawan, jadi ini yang menjadi permasalahan kita, yaitu apa? Data dari UNESCO bicara tentang literasi Indonesia. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang literasi,
definisinya kan menurut Fisher itu mulai dari membaca, berpikir kritis, menulis sampai dengan bersikap bijak. Nah, ini data dari UNESCO. Minat baca masyarakat Indonesia baru 0,001%, gitu loh. Jadi di antara 250 juta penduduk Indonesia hanya 250 ribu yang punya minat baca, atau perbandingannya itu adalah 1:1000. Dari 1000 penduduk yang mempunyai minat baca itu cuma 1 orang di Indonesia. Lalu tahun 2014 UNESCO mengatakan anak-anak Indonesia membaca hanya 27 halaman buku dalam 1 tahun. Kemudian tahun 2015 PISA mengatakan kompetensi membaca belum meningkat signifikan dari 396 poin pada 2012 menjadi 397 poin pada 2015. Lalu tahun 2015 kajian perpustakaan nasional 12 provinsi dan 28 kabupaten kota di Indonesia, minat baca masyarakat termasuk kategori rendah. Nah, kemudian 2016 Central Connecticut State University itu menyampaikan posisi Indonesia itu berada di peringkat 60 literasinya, itu di bawah negara Botswana. Jadi Botswana itu adalah dari negara yang ada di Afrika, gitu loh. Jadi ini menjadi perhatian tersendiri. Kenapa? Karena Indonesia hari ini kalau kita bicara tentang generasi mudanya atau generasi milenialnya ini lagi demam demam Korea kultur nih, gitu. Lagi demam Korea kultur, tapi posisi literasinya, minat bacanya nggak mendekati dari Korea Selatan. Posisinya seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini bicara karakter milenial, gitu loh. Jadi tadi udah dibahas posisinya kawan-kawan. Tadi saya lihat di chat itu banyak yang mengatakan ini sudah disampaikan pemateri bagian pertama dan bagian kedua di hari pertama atau di hari kedua. Nah, itu sebagai pengantar aja. Jadi saya tidak terlalu mendalam di situ. Jadi biar dapat benang merahnya dari kawan-kawan ketika saya masuk ke dalam materi periksa fakta. Oke? Jadi ini bicara karakter milenial tadi sudah dibahas. Nah, ini masuk nggak apa-apa, Mas? Ini data dari CSIS, mungkin kawan-kawan sudah tahu atau ini sudah dibahas juga di hari pertama atau di hari kedua. Data dari Center for Strategic and International Studies, itu temanya orientasi sosial, ekonomi, dan politik generasi milenial. Itu tingkat pemilikan akun media sosial, ini saya ambil datanya kenapa? Karena CSIS masukkan milenial umurnya 17 sampai dengan 29 tahun. Ini sesuai dengan Undang-Undang Kepemudaan nomor 40 tahun 2009. Itu ada Facebook 81%, terus ada WhatsApp 70,3%, mungkin BBM sudah tidak dipakai, Instagram 54,7%, lalu Twitter 23,7%. Oke. Next. Nah, jadi posisinya milenial ini banyak menggunakan media sosial, gitu. Penetrasi internetnya juga cukup tinggi, tapi mempunyai ketertarikan minatnya seperti ini. Yang pertama itu adalah olahraga, yang kedua musik, yang ketiga menonton film. Jadi kalau misalkan kita hubungkan dengan yang namanya hoax, yang temanya itu 3 besar, kebanyakan adalah bicara tentang politik, terus bicara tentang SARA, kemudian bicara tentang kesehatan. Itu milenial kurang tertarik. Itu bisa kawan-kawan lihat di bagian 3 terbawah. Ketika bicara tentang membaca, itu milenial persentasenya cukup rendah. Lalu membahas isu sosial politik, apalagi terkait hoax-nya itu cukup rendah, menulis itu cukup rendah. Nah, ini jadi tantangan kita. Di satu sisi penetrasi internetnya atau pengguna internetnya banyak, lalu menggunakan media sosialnya juga banyak, gitu loh. Terus milenial juga tersebar di Pulau Jawa ataupun Sumatera, itu juga banyak. Tapi ketika kita bicara tentang kegiatan yang paling menarik minat, itu olahraga, musik, atau menonton film, ketika dihubungkan dengan hoax, itu tidak linier atau tidak berhubungan. Gitu. Artinya kekuatan milenial ketika untuk melawan hoax atau menggalakkan literasi digital bisa dikatakan cukup kurang atau bahkan kurang. Oke, next. Nah, itu tadi. Kemudian berikutnya, hal apa yang dianggap penting sebagai sumber kebahagiaan oleh milenial? Kesehatan, itu yang pertama, yang paling tinggi. Yang kedua, keluangan waktu bersama
kerabat dan keluarga. Yang ketiga, pekerjaan dan karir, kecukupan dan keuangan. Jadi yang menarik tentang buat milenial adalah kesehatan, keluangan waktu, pekerjaan dan kecukupan keuangan, atau dirinya sendiri nih, gitu loh. Atau bahasanya mereka, atau bahasanya kawan-kawan saya, ya gue pribadi dulu lah. Apain orang lain, apain kelompok lain itu nanti aja. Kenapa? Itu bisa dilihat kok ketika bicara tentang kehidupan sosial, kehidupan beragama, kontribusi untuk masyarakat, menolong orang lain itu di bawah. Gitu. Dan ini nanti akan di ujung akan ketahuan bagaimana sih sikapnya milenial terhadap hoax nanti. Next. Nah, jadi survei CSIS ini adalah audiensnya paling besar itu mahasiswa, kemudian berikutnya adalah pegawai swasta, berikutnya adalah ibu rumah tangga. Nah, jadi ini entah dari 509 partisipan yang ada ini, apakah memang sesuai kondisinya dari survei CSIS gitu loh, atau berkebalikannya, ya bisa dikembalikan kepada diri masing-masing gitu loh. Tentu ini survei ini mempunyai metodenya sendiri ya, metode dan metodologinya sendiri. Next. Nah, ini gambarannya kawan-kawan. Kenapa tadi saya menyampaikan pertama internet, lalu yang kedua bicara tentang karakter milenial. Ini gambarannya. Ini survei dari dailysocial.id dan Jacket Mobile Survey tahun 2018 terhadap 2032 responden. Ini milenial dan pemuda paling besar respondennya, kawan-kawan bisa lihat tuh, usia 16 sampai 19 tahun, 20